Salam warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Crab House Surabaya, pusat dari budidaya kepiting dengan sistem vertical crab house. Nah, seperti apa budidaya kepiting di sini? Kita akan berbincang-bincang banyak dengan ownernya untuk menggali informasi dan belajar banyak tentang budidaya kepiting ini. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Hai, saya Tony Bertiolios. Saya pemilik dari Crab Aquatic, di mana usaha kami bergerak di bidang budidaya kepiting dengan sistem vertical crab house, yang dimana saat ini kita juga banyak mengembangkan proses budidaya baik penggemukan maupun kepiting soka. Ya, selamat siang Pak Tony. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ini kita diperkenankan main ke sini. Iya Pak. Wah, di suasananya. Pak Tony, ini kan kami ini awam. Ya. Yang pertama ini awam. Apalagi tentang budidaya kepiting. Ya. Baik tentang pemeliharaan kepiting lah. Kita nggak ngomong budidaya. Ya. Bahkan di pemeliharaan pun tentang kepiting kita masih awam. Nah, bisa diceritakan dulu tentang kepitingnya Pak Tony. Jadi kepiting ini sebenarnya hewan jenis apa dan perlakuannya seperti apa, itu untuk gambaran bagi warga Taniling begitu. Oke, sebenarnya kepiting ini bukan barang baru ya. Iya. Sudah ada dari dulu-dulu, dan memang kepiting ini adalah salah satu produk komoditi yang ada di Indonesia, dan di Indonesia ini sebenarnya adalah pengekspor kepiting terbesar dunia. Ternyata terbesar di dunia. Di Indonesia ini semua jenis kepiting, jenis bakau ya, itu ada, mulai dari hitam, merah, hijau, dan ungu itu semua ada. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Mulai dari kasar saya dari Aceh lah. Dari Sabang sama Merauke itu ada semua. Jadi semua jenis ada. Jadi kita ini sebenarnya di Indonesia ini kaya banget dengan kepiting, dan kita ini sebenarnya sumber daya terbesar di dunia itu di kepiting itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena panjang pantai di Indonesia ini ada terpanjang di dunia. Betul sekali. Nomor satu, dan keduanya setelah itu Kanada. Tapi di Kanada kan dingin. Kalau di Indonesia ini tropis dan banyak hutan bakau. Makanya namanya kepiting bakau. Nah, karena banyaknya hutan bakau, nah inilah jadi tempat habitat kepiting itu sendiri. Dan sedangkan kepiting sendiri pada awalnya dulu itu mungkin beberapa tahun lalu sebenarnya adalah hama buat petambak-petambak udang dan sebagainya. Bahkan dulu tuh kasarannya ada harganya, kalau ada kepiting ditambak malah dibuang-buang aja gitu loh. Tapi berjalan waktu dan mulai banyak restoran-restoran yang mulai menyajikan, ternyata orang mulai menjadikan kepiting ini bukan lagi hama, tapi menjadi makanan yang mewah. Kalau Anda masuk restoran, dijamu, kalau makan udang masih biasa Pak ya? Makan ikan biasa. Tapi kalau disuguhin kepiting Pak, itu spesial. Nah, makanya bayangkan barang yang dulu hama sekarang ini. Dan ya, yang kita harus tahu juga bahwa kepiting ini karena ekspornya gede, kita harus jujur ngomong bahwa selama ini kepiting masih dieksploitasi. Dalam arti belum ada namanya pembenihan. Jadi ibaratnya semua ini cuma ambil takaran alam, kemudian diekspor. Ya kan? Nah, padahal kita tahu juga kepiting ini kan ada namanya kepiting kurus, ada kepiting gemuk, itu nggak bisa kita hindarin. Namanya juga di alam. Nelayan nangkap kepiting nggak mungkin kan? Nangkap kemudian dilihat dulu, ini kurus lepas dulu, nggak mungkin. Mereka nangkap aja gitu. Nah, setelah ditangkap nanti kan disortir. Nah, waktu disortir kan ada yang gemuk. Kalau gemuk pastilah langsung dijual dengan harga yang bagus lah ya. Sedangkan yang kurus ini kadang dijual murah atau bahkan kadang-kadang disia-sia. Mungkin sebagian mereka taruh di tambak atau di keramba untuk dilakukan penggemukan. Nah, ini yang menarik di kepiting. Kalau biasanya produk konsumsi itu kan biasanya dibesarkan, ditampung gitu kan. Kalau kepitingnya ada namanya proses penggemukan. Ada penggemukan. Jadi kepiting-kepiting yang selama ini kurus, mungkin kalau rekan-rekan punya pengalaman makan beson kemudian dibuka, nggak ada dagingnya gitu. Rasanya kecewa banget gitu loh. Bayarnya sama, mahal gitu kan. Dan kepiting mau kurus, mau gemuk, nggak kelihatan. Karena nggak pecah gitu loh. Jadi jadi kalau sudah pecah baru tahu ini gemuk atau kurus. Nah, kalau dapat yang kurus itu kan sayang. Sampai restoran jual barang kurus, nanti restoran juga dikomplain. Ya kan, dipikir mereka nggak bisa jaga kualitas. Padahal itu pilihan yang selalu ada di alam, nggak mungkin dihindarin gitu loh. Nah, dengan dilema yang terjadi itu, kita berpikir untuk kenapa ya kepiting ini tidak digemukin.
Oke, bisa digemukin. Digemukin dengan cara apa? Taruh di keramba, taruh di tambak. Tambak, ya. Tapi kepiting ini yang masalah terbesar dari kepiting itu adalah kanibal. Oh, kanibalnya terbesar. Kepiting ini kan kemampuan di bertarung luar biasa. Bayangkan dia punya 2 capit itu untuk bertarung. Iya. Ya kan? Dan dia bertarungnya enggak cuma sama pemangsa atau predatornya. Sesama kepiting pun dia bertarung. Untuk dimangsa juga. Memang nalurinya dia. Jadi kepiting jantan tuh selalu lebih ibaratnya teritorial. Dia juga binatang teritorial. Nah, teritorial, kemudian dia punya alat untuk bertarung. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau ditambak itu, itu 30% kurang lebih itu kematian karena kanibal. Ya. Terus ditambah lagi kepiting itu kalau tumbuh itu bukan dia membesar badannya, tapi dia melakukan namanya proses namanya molting. Dia ganti kulit. Nah, ya mungkin sama kayak di udang ya, ganti kulit juga. Nah, kalau dia pas ganti kulit, itu ada titik terlemah kepiting saat itu. Badannya dia empuk kayak jelly. Nah, kalau di alam, dia mau molting, dia sembunyi di akar, di balik batu, di dalam lubang. Nah, kalau ditambak, kayak pertarungan terbuka. Jadi kalau ada yang molting, dia tidak bisa sembunyi dengan baik, dimakan temannya. Dan itu kayak, udah kayak enak banget, empuk banget, jadi dikurang temannya, habis. Itu bisa sampai 20%. Ditambah lagi, karena kita kepiting kan masih hampir semua tangkapan alam. Nah, tangkapan alam yang kemudian yang gemuk kita jual ya. Yang kurus kita gemukin kan, taruh tambak. Nah, waktu taruh tambak itu kan berarti harus ada proses namanya adaptasi. Adaptasi mungkin karena juga dari lingkungan lama ke lingkungan baru, atau juga mungkin dalam perjalanan kan kepiting pasti mengalami perlakuan ya. Ya namanya ditangkap lah, diikat lah, di perjalanan pasti ada kematian. Nah, itu kurang lebih sekitar 20%-an. Nah, kalau kita hitung nih, kematian karena kanibal 30%. Kematian karena molting 20%. Kematian karena adaptasi dan sebagainya 20%. Hampir 70% loh. Kita melepaskan faktor alam, misalnya hujan deras, atau kena kebanjiran, itu kita lepaskan dulu. Itu sudah hampir 7%. Yang selama ini terjadi seperti itu aja masih untung, Pak. Oh, itu masih untung? Masih untung. Kalau nggak untung kan nggak mungkin ada layak taruh tambak, bener. Kalau nggak untung mereka nggak jualan terus ya. Coba Anda bisa cek sendiri. Ya mungkin data angka yang saya sebutkan mungkin relatif. Tapi kurang lebih itu nggak mungkin jauh beda. Betul. Betul kan? Pasti untung. Kalau nggak untung nggak mungkin dijalankan bisnis. Tapi dengan sistem kita yang sekarang ini, berarti dengan sistem kita yang soliter ini, kanibal ada, Pak? Nggak ada. Kemudian kalau dia molting, ada yang nyerang nggak? Enggak, karena dia soliter sendiri kan. Yang kita hadapi sama adalah adaptasi karena dari alam untuk kita pelihara, untuk kita gemukin. Jadi hanya 20%. Faktor alam, misalnya hujan, badai, banjir dan sebagainya, ya nggak mungkin tuh. Nggak mungkin. Nah, jadi dengan teknologi ini kita sudah benar-benar satu terobosan yang banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong teknologi, kadang-kadang dengan teknologi baru kita bisa mengurangi dari 20% jadi 10%. Kalau kita tidak, Pak. Dengan teknologi ini, dari kanibal 30%, 0. Hilang. Molting mati dimakan teman, 0. Jadi kita resiko kita hanya tinggal 20%, 25% dari namanya tangkapan alam untuk kita taruh, kita pelihara untuk digemukin. Nah, proses penggemukan itu juga nggak terlalu lama, Pak. Hanya butuh sekitar 2 minggu sampai 1 bulan apa yang lama. Biasanya kalau yang lama itu kalau kepitingnya gede. Kalau gede kan butuh makannya lebih banyak ya. Tapi kalau kepitingnya kecil-kecil 2 minggu sudah gemuk. Nah, dengan ini kita bisa membuat nilai tambah yang sangat besar sekali. Ya, dan selama ini ibaratnya kepiting-kepiting yang kurus, yang harganya rendah, yang bahkan tidak laku dan sebagainya. Ini kita buat nilai tambah. Bayangkan kalau sekarang industri di bidang kepiting melakukan hal yang sama. Kita ekspor itu bisa quantity ekspor bisa lebih besar. Kenapa? Karena kepiting-kepiting kurus yang selama ini itu bisa digemukin kemudian diekspor juga kan sama, tapi dengan kualitas yang baik. Dan satu lagi yang menariknya, resiko ketika tadi ada 50% yang hilang, itu berarti ketika dengan seperti ini kan ekspor akan meningkat. 50% ada Pak. Penambahan. Betul, Pak. Ya karena kita yang memang backgroundnya di bidang perikanan, dengan melihat perkembangan saat ini ya, akhirnya kita mengembangkan sesuatu yang lebih modern, lebih efisien, dan lebih mudah dilakukan di mana saja. Oh iya, itu menarik. Nah, itu yang penting. Jadi bisa dilakukan di mana saja, gitu loh. Dan tidak butuh tempat besar karena sekarang kan tempat adalah masalah. Oke lah, misalnya Anda punya tempat
Tapi kalau Anda mau buat penggemukan sistem tambak, nggak mungkin tuh Anda taruh di tengah kota. Iya. Toh tanahnya sudah berapa? Taruhnya di desa. Iya. Malas ke sana. Iya, jauh. Jadi malah biaya transportasinya beda lagi kan itu. Nah, tapi dengan gini, mau di mana aja bisa. Bahkan sampai untuk airnya pun, kita sudah punya teknologi untuk membuat air itu sendiri. Kan air kan nggak bisa kepiting kan kepiting bakau. Iya. Jadi dia airnya harus payau. Harus payau. Nah, untuk dapatkan air payau, kalau misalnya Anda di tempat seperti tempat saya sendiri kan jauh dari laut ini. Iya. Kalau mungkin Anda googling di laut tuh rasanya mungkin 10-20 kilo dari laut kita di sini kan. Tapi kita bisa lakukan karena kita punya teknologi untuk merubah air tawar untuk jadi air payau, sehingga ya kita bisa lakukan. Perlu diketahui juga, ngirim kepiting bukan kayak ngirim ikan, Pak. Kalau Bapak mau ngirim ikan, harus bawa air. Iya. Kalau ngirim kepiting kan kering doang, Pak. Jadi mudah untuk pengiriman. Pengirimannya mudah. Iya, jadi hanya cukup dia nggak butuh air. Kalau kirim keringan aja di box. Mungkin nanti kalau saya bisa kasih videonya, boleh dimasukkan, itu ada. Jadi cuma di dalam satu box itu bisa nampung sampai 60 ekor kepiting. Oh, jadi simple banget. Jadi kepiting ini mudah untuk maksudnya pengiriman tuh mudah. Kita mau ngirim restoran, sekali kirim bisa 4-5 restoran, naik satu motor tuh selesai. Oh ya. Simple. Kalau kita misalnya contoh nih, ngirim gurami gitu. Iya. Waduh. Wah, itu harus pakai oksigen juga. Oksigen juga. Pakai box air itu pakai oksigen kan. Benar. Kalau kepiting nggak ya? Nah, cuma ya sebenarnya yang benar itu ya, yang saya pikirkan adalah sebenarnya bisnis kepiting itu harus ada namanya di hulu dan hilir. Ya kan, dari tempat kepiting ini kan tidak mungkin di tengah kota, pasti jauh ya kan. Dan ada kita dekat sama market. Nah, ini kalau di 2 titik ini bisa dikembangkan dengan teknologi yang baik gini, harusnya kematian kepiting atau kualitas kepiting selama ini mungkin belum bisa bagus, bisa diperbaikin terus. Oh iya, betul. Bener kan? Ketika di hulunya dengan standar seperti ini, di sini dengan standar yang sama, 20% resiko soal tadi itu kan hilang semua, Pak. Iya. Ya ini sih pandangan saya ya ke depan, karena saya juga berharap industri kepiting di Indonesia ini bisa berkembang dengan baik gitu loh. Bukan cuma gini, bukan kita jadi pengekspor aja, tapi cobalah dia punya teknologinya diperbaikin, karena dengan teknologi yang baik harusnya ini juga meningkatkan. Betul. Sangat meningkatkan secara mutu, secara kualitas juga. Ya itu kematian-kematian yang sia-sia ini bisa diperbaikin. Kan Presiden sendiri juga pengennya kita kalau bisa meningkatkan mutu, jadi ibaratnya barang ini dikirim kualitasnya baik lah. Ayo kita ngembangkan. Nah itu hal-hal seperti itu sebenarnya saya pikirkan. Karena saya juga bukan berpikir terlalu banyak juga. Yang selama ini belum baik ya kita perbaikin. Usahanya yang di kepiting ini sudah dimulai sejak kapan sih? Kita sudah hampir 5 tahun yang lalu ya. Sudah awalnya kita masih ke research and development dulu. Jadi selama 3 tahun itu kita uji coba research and development sampai kita rasa sudah oke, bagus. Kemudian kita bangun gudang kedua yang sekarang ada gudang kedua. Jadi gudang pertama dulu 1000 unit juga kita bangun. Ini gudang kedua kita bangun juga 1000 unit, tapi sudah dengan konsep yang lebih baik, sudah hal-hal yang selama ini salah kita perbaikin semua. Nah, setelah kita bisa jalankan dan maksudnya hasilnya sudah bagus, baik secara ekonomi, setelah hitung oke, baru kita mulai berani expand untuk menjual sistemnya. Jadi gitu. Jadi apa yang kita hari ini kerjakan ini bukan kayak sulapan ya, cuma ide terus keluar, tapi bener-bener ada research development. Jadi dibangun banyak juga kesalahan-kesalahan di awal. Mungkin sampai hari pun jujur mungkin banyak hal-hal yang perlu kita perbaikin juga, tapi sambil jalan lah gitu loh. Tapi kesalahan-kesalahan yang awal-awal itu sudah banyak sekali membuat sistem ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang untuk yang teknisnya, kalau yang di sini ini butuh luas lahan berapa? Tadi kan ngomong efisiensi, dan ini muat berapa? Oke, kita untuk bikin satu rak ini itu hanya butuh 4 meter kali 75, 80 lah. 80 kali 4 meter. Itu sudah bisa menampung 160 ekor. Jadi kalau kita mau ruko aja lah, ruko misalnya 5 kali 6 lah, 6 kali 15 gitu ya. Itu bisa nampung 1000 box. 1000 box? Iya. 1000 box. Itu termasuk instalasi untuk airnya? Bisa, sudah termasuk. Oh bisa? Wah, 1000 box.
Kalau 1000 box misalnya dengan berat kira-kira 0,5 gram per ekor, berarti sudah bisa nampung 500 kilo. Iya, 500 kilo. Selama 2 minggu gitu? Ya, kan nggak cuma penggemukan, mungkin juga penampungan juga bisa. Dicampur, ya, atau mungkin ada mau bikin produksi kepiting soka juga bisa. Jadi dengan alat ini nih kita nggak cuma melulu ngomong penggemukan. Kebetulan di tempat saya ini kan karena kita lebih ke fokus ke penggemukan, jadi saya mungkin bicara penggemukan. Tapi sebenarnya selain penggemukan, di kepiting itu juga ada namanya bikin soka. Tahu ya? Iya, soka kan soka. Yang empuk itu lunak, ya. Ya, itu juga nilai ekonomi. Bikinnya gimana Pak maksudnya itu? Itu cuma dibutuh waktu 2 minggu juga. Kalau yang sekarang ini banyak terjadi, itu kan pakai kotak kayak hitam itu ya. Terus diapung-apungin di kolam. Iya. Kalau kita bisa menggunakan kotak yang ukuran kecil. Nah, itu harus namanya, ya mungkin bahasanya agak kasar ya, mutilasi. Tapi sebenarnya itu mutilasi itu cuma penamaan untuk kita melepaskan sebagian besar badannya dia supaya merangsang dia untuk cepat ganti kulit. Iya. Tapi sebenarnya kepiting itu dia punya ruas putus, ruas-ruas yang putus. Jadi kepiting itu kayak cicak. Cicak itu kalau misalnya diserang, dia lepaskan ekornya. Nah, kepiting itu sebenarnya dia punya ruas putus juga. Jadi misalnya kalau di alam dia ketemu predator, dia capit predator itu, kemudian dia melepaskan tangannya. Dia punya ruas putus, sehingga itu juga jadi salah satu alat pertahanan dia. Nah, kalau kita kita bisa putuskan di bagian ruas dengan teknik yang benar lah ya, bukan di bahasa Jawa di ongkek-ongkek itu mati malahan gitu loh. Kalau yang ngerti tekniknya benar, dia putus di ruasnya itu nanti dia karena dia merasa badannya dia banyaknya kurang, dia terangsang untuk molting. Nah, yang lucunya kepiting ini, kalau dia molting, semua anggota badannya dia yang putus itu semua ganti lagi. Yang dipotong tadi tumbuh lagi? Tumbuh lagi. Jadi kalau kepiting molting, ganti kulit itu mulai mata, insang, semua tangan-tangan yang putus itu ganti lagi sempurna. Jadi kayak orang ngomong, kalau kepiting ganti kulit itu kayak lahir baru. Reinkarnasi itu. Iya, bener. Jadi kepiting, pernah lihat kepiting itu ada satu tangannya besar, satu tangannya kecil. Yang kecil itu berarti pernah putus. Jadi waktu dia putus, nggak langsung gede. Kadang ganti kecil dulu, nanti putus, nanti diganti berikutnya. Nah, jadi gitu. Memang kalau untuk di bagian tangan, dia kan gede tangannya ya. Jadi kalau dia putus, dia gantinya itu nggak langsung gede, kecil dulu. Tapi kalau kaki, tangan mungkin ukurannya nggak terlalu besar ya. Dia langsung ukurannya sama. Jadi kalau dia molting, itu semua anggota badannya dia tergantikan. Luar biasa. Nah, proses molting untuk kepiting itu butuh berapa lama sih? Dari ganti kulit yang pertama, terus ganti proses tahapannya? Secara tepatnya saya nggak tahu, karena namanya molting, dia kapanpun juga mau molting. Prinsipnya dia molting itu nomor 1. Dia sudah merasa badannya dia sudah nggak muat, alias dia sudah padat lah, sudah gemuk. Dia berusaha, gue mau ganti kulit nih, dia mau membesarkan diri. Karena kepiting kalau molting itu langsung volumenya nambah 100-200%. Langsung nambah. Jadi kepiting itu kalau kita pelihara nggak langsung gede. Kita pelihara sebulan gitu misalnya, dia nggak molting, ya begitu aja. Tapi 1 hari dia molting langsung jadi 200%. Gitu. Jadi itu cara kepiting tumbuh. Jadi bisa bikin pangling ya? Iya, jadi kadang-kadang loh kemarin kepiting kecil nih, jadi gede. Dibuka gitu. Jadi gede. Dan dari dia molting itu, dia butuh waktu kira-kira 6 jam untuk mengeraskan badannya. Nah, bayangkan selama 6 jam kalau dia di alam, habis itu. Dia tidak bisa nyembunyi dengan benar, dia dimakan temennya. Dan itu lemah banget dia. Dipegang tangan aja, dia mau nyapit pun tangannya kayak jeli gitu, jadi lembek masih. Nah, 6 jam untuk mengeraskan diri. Dan dia butuh 2-3 hari untuk maksimal kerasnya. Gitu loh. Yang pembesaran. Oke, kalau pembesaran itu, jadi kan kepiting ada yang kecil-kecil dia. Nah, kecil-kecil kan kita juga bisa nambah nilai ekonomisnya. Dengan kita pelihara, dia besar. Sebenarnya konsep ini hanya dari yang molting. Kalau molting, misalnya kita ambil soka, berarti kita langsung ambil dong. Langsung kita jadikan soka. Tapi kalau misalnya mau diteruskan, berarti kita keraskan. Keraskan jadi gede nih. Nah, kalau kita merasa mau pengen gede, tunggu dia molting lagi, tambah gede lagi. Jadi ini hanya kerjaan lanjutan aja, tinggal mau kemana. Mau disoka selesai, ibaratnya mau langsung dapat take profit, atau mau dibesarin lagi, juga sebenarnya tambah besar. Karena beli bibit sama jadi besar itu nilai ekonomisnya gede banget, Pak. Beli kecil terus jadi gede kayak gitu. Sebagai gambaran, kalau untuk yang besar-besar, ini tadi kan ada yang 1 kiloan. Nah, kalau 1 kiloan itu supaya bisa 1 kilo itu
dipelihara berapa lama? Gini, kepiting itu waktu molting di alam itu juga tidak tentu. Ada bisa langsung gede, bisa kecil. Kalau pastinya kita nggak ngerti. Ya. Ya kan? Cuma kita beruntungnya di Indonesia itu karena air bagus, makanan berlimpah. Itu beberapa penelitian itu untuk dari kecil, ibarat kecil ya, untuk sampai ukuran 500 gram itu hanya butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Cepat sekali. Cepat. Kalau dia makannya cukup, dia molting langsung gede. Jadi kalau dia makannya banyak, terus dia badannya padat, dia molting kan? Iya. Karena anggap aja lah, anggap aja deh kepiting ukuran 100 gram. Iya. Molting 2 kali lipat, 2% jadi berapa? 300. Oh, 300. 300 ya 300, jadi 200% lagi berapa? 600 kan? Bisa 600, 700. Iya, 600, 700. 600, 700, molting lagi apa? 1 kiloan tuh. 1 kilo. Jadi hanya butuh proses kira-kira 3-4 kali molting dari posisi 100 gram loh ya. Iya. Karena kalau kita mau mulai dari fase yang kecil banget ya, hitungnya lain lagi gitu. Iya. Ya, jadi untuk capai 1 kilo itu sebenarnya kira-kira butuh, kita ngomong lah ya, mungkin perkiraan itu ya 5 bulan, 7 bulan, sudah gitu aja. Ya paling lama setahun lah pasti gitu loh. Tapi kan dari 1 on jadi 1 kilo iya, kan? Karena kepiting di nilainya Indonesia pertumbuhannya pesat. Iya, tentunya itu 10 on sampai ke 1 kilo itu dengan syarat dan ketentuan yang memang pemeliharaan ya pokoknya dia di alam, misalnya kalau kita ngomong di alam lah, dapat makannya banyak lah, pasti cepet gedenya. Pasti iya, logikanya gede. Nah, kalau ngomong soal pakan, nah untuk pakan dari kepiting-kepiting ini dikasih pakannya apa saja sih? Kepiting ini lucu juga ya. Iya. Rasa daging menarik ya. Tapi sebenarnya yang jujur aja, kepiting ini sebenarnya adalah jenis binatang dendritus atau pemakan sampah. Jadi di alam itu dia memang punya capit. Iya. Tapi capitnya itu untuk misalnya, kita jangan bayangkan capit ini bisa nangkep ikan atau apa itu. Enggak, kalau kamu perhatikan capitnya gede, tapi kan enggak cepet. Iya. Enggak cepet. Cuman pelan-pelan ya. Jadi capit itu hanya digunakan untuk mengambil makanan, mendekatkan ke mulut aja. Jadi kepiting itu di alam dia hanya makan kalau ada kayak kerang-kerangan, kayak ada ulet-ulet, bahkan ular pun dimakan, Pak. Iya, kita kadang pernah kejadian ular masuk ke kolam kita, habis dimakan sama kepiting gitu loh. Jadi dia makan binatang-binatang yang lemah. Makanya kalau di rawa itu kan pas pasang tinggi, kemudian pasang surut, karena ada ikan-ikan yang terjebak. Nah, itulah makanan kepiting. Gitu. Jadi makannya gampang lah, bebas sih, Bang. Bahkan dia kadang ganggang pun dia makan. Jadi kepiting bukan binatang yang harus makannya khusus kayak panda gitu ya. Enggak. Sak nemunya bahasanya gitu. Nemunya dimakan deh. Jadi tidak terlalu rumit ya? Enggak, sebenarnya enggak. Untuk pakannya? Tidak sama sekali. Iya. Kemudian ini Pak Tony, kita kan juga pengen memberikan referensi. Tentunya kalau buat saya sendiri kan sangat menarik. Tentunya buat warga Taniling juga ini kan menarik. Sebuah konsep usaha yang sangat menarik. Sangat urban banget lah. Iya. Efisien tempat, kemudian bisa di perkotaan dimanapun. Oh iya, soal ketinggian tadi belum. Ketinggian apa? Ketinggian Pak? Dari permukaan laut itu sampai berapa ini kalau untuk sebenarnya masalahnya bukan ketinggian atau dimanapun. Sebenarnya masalah dari budidaya itu selalu, kan kita budidaya perikanan nih, adalah air kan. Oh, yang penting ada air. Terutama karena kita ini budidayanya berhubungan sama air payau, berarti kan ketersediaan air. Nah, kalau di dekat laut mungkin ada masalah, Pak. Tapi misalnya kalau di daerah agak tinggi atau jauh dari laut kan jadi masalah. Yang baik lagi, yang saya sebutkan sebelumnya, kita beruntungnya saat ini sudah teknologi kayak garam sintetis sudah ada. Jadi hanya yang penting punya sumber air aja yang baik. Terus kita bikin kadar garamnya sesuai dengan habitatnya kepiting. Gitu aja. Jadi untuk ketinggian nggak ada masalah. Sampai 1000 gitu nggak ada masalah. Cuma mungkin kalau yang jadi masalah cuma kepiting ini kalau terlalu dingin, nafsu makannya turun. Itu aja. Oh iya. Catatannya itu kalau 1000 mungkin jadi. Kalau terlalu dingin, nanti makannya jadi dia lebih malas makan. Kalau lebih malas makan, ya nggak gemuk-gemuk. Kan gitu. Gitu aja masalahnya. Ya ini jadi menarik buat warga Taniling. Hemat tempat, bersih, dan saya buka ya Pak. Di sini juga nggak bau. Jadi kalau kita ngomong soal kepiting nih sebagai hewan yang kaya protein kan biasanya kan aromanya kan seperti itu. Jadi ini di sini juga tidak bau, bersih juga, itu tinggal dikelola dengan baik. Nah bagi warga Taniling yang lebih
banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti nomor telepon kita sertakan di deskripsi. Jadi bisa langsung bisa langsung kontak ke Pak Tony. Jadi di komen juga bisa, komen-komen tanya-tanya, atau nanti chat langsung ke nomor WA juga bisa. Begitu. Ya, jadi untuk di Crab House sendiri itu untuk jasa yang ditawarkan itu apa saja sih? Kemarin kita baca kan kita lihat ada pelatihan, kemudian ada juga ya untuk desain darinya kandangnya ini seperti ini. Ya, jadi untuk pelatihan ini sebenarnya karena banyaknya peminat dan orang yang ingin tahu gitu loh. Ya. Akhirnya mereka juga minta, Pak bikin seminar. Jadi kita juga enak, maksudnya tahu, karena kalau mereka mau nanya langsung, yang ditanyakan juga banyak. Sedangkan waktu saya juga terbatas kan gitu loh. Jadi akhirnya oke lah, saya bikin. Pertama saya bikin cuma 2 orang, bikin lagi 3 orang. Itu pun karena, ayo Pak, kapan diadakan gitu loh. Bahkan yang terakhir kita adakan ya cukup banyak. Dan yang lebih luar biasa lagi, datang dari kota-kota yang sangat jauh, bahkan dari Papua pun datang. Saya sampai wow, respect banget gitu loh. Mau bener-bener belajar gitu, karena menurut dia ini ilmu yang berarti. Nggak mungkin lah orang berguru mencari ilmu kalau nggak ada ilmunya yang penting kan nggak mungkin gitu loh. Jadi dari situ akhirnya saya bikin pelatihan. Ini pun sekarang mulai dikejar lagi, minta pelatihan online, karena memang kita nggak bisa hindarin ya, jarak ini juga susah. Karena kita bikin pelatihan yang offline ini, yang kita harapkan dari awal itu adalah kita memang memberikan informasi yang lengkap mengenai kepiting, habitat dan sebagainya, airnya lah, teknik yang plus kita juga prakteknya. Kenapa? Nggak mungkin lah Anda bisnis kepiting, nangkap kepitingnya nggak bisa. Terus oke, bisa nangkap, ikatnya nggak bisa. Karena kita ini bukan binatang yang ramah, yang manis gitu loh. Kalau kamu salah, dia bisa nyerang kamu, dan dia memang dilengkapi dengan alat serang yang saya pikir semua tahu lah. Dan nggak mungkin ada satu orang pun yang pengen coba disakit kepiting. Saya training, saya bilang ada yang mau coba kepiting, dan yang pernah angkat tangan gitu. Gak ada yang mau ya. Apalagi lihat kepitingnya segede itu. Apalagi kepiting gede. Jadi itu hal yang basic lah ya, nangkap kepiting, ikat kepiting. Nah, kalau perlu tambah dicapit kepiting. Kalau mau. Kalau itu sertifikatnya 2 nanti. Kalau masih habis molting nggak apa-apa dicapit. Kalau molting empuk banget gitu loh. Untuk pelatihan online tentang kepiting buat warga Taniling yang pengen ikut atau gimana, nanti kontak-kontak di sekalian buka juga di crab aquatic ya. Di channel YouTube namanya crab aquatic juga. Kadang kita kasih info di sana lah, atau di TikTok juga ada. Di TikTok atas juga nama Tony Bertilios ya. Di situ ada TikTok juga ada. TikToknya juga ada. IG juga ada sebenarnya. Nanti mungkin boleh tambahkan aja kalau daripada saya sebutkan. Nanti di IG-nya juga ada. Jadi kalau yang mau lebih lengkap nanti kunjungi crab aquatic, subscribe juga di sana juga bisa. Begitu. Kita sana memang fokusnya di budidaya. Kita selalu ngomong, kita berbagi informasi mengenai informasi teknologi dan pengetahuan mengenai budidaya perairan. Jadi memang fokusnya di perairan gitu loh. Ya itu aja sih kita sharekan, karena memang saya sendiri kan backgroundnya memang sarjana perikanan. Jadi ya wes sudah sekolah lah, lulus ya coba ini dimanfaatkan. Nggak cuma pikir bisnisnya melulu. Kita juga berbagi lah informasi, karena nggak semua orang itu mungkin seberuntung saya bisa kemana-mana, bisa dapat informasi yang banyak. Ya saya coba men-sharekan dengan cara teknologi saat ini, dengan ada media sosial, dengan YouTube ini cukup membantu lah. Gitu loh. Dan buat masyarakat juga merasa beruntung, Pak. Ada yang mau berbagi, medianya juga ada, nggak perlu jauh-jauh. Kecuali kalau memang lebih mendalam, istilahnya kalau untuk memotivasi kan dengan video, dengan IG itu kan cukup. Tapi kalau mau mendalam ya harus ke sini kan. Belajar lah. Di pelatihan tuh kita ajarkan dari A sampai Z gitu loh. Dan yang saya ajarkan itu adalah pengalaman saya sebagai pengusaha, dan saya sebagai ibaratnya praktisi lah ya, dengan pengetahuan saya selama ini saya coba tumpahkan dalam satu pelatihan. Semoga itu juga bisa membuat industri kepiting atau industri perikanan di Indonesia jadi lebih maju dengan teknologi dengan ilmu-ilmu yang bener. Kan kadang-kadang nggak semua ilmu kan bener ya. Yang diajarkan salah akhirnya anti klimaks juga gitu. Betul.
Oh iya Pak Ton, ini kalau boleh saya ngomong ini apartemen kepiting boleh nggak sih? Ada orang ngomong ini apartemen kepiting, ada juga ngomong ini rumah kepiting. Tapi mungkin bahasa lebih kerennya atau bahasa umumnya adalah crab house. Crab house. Lebih lengkapnya vertical crab house. Oh, vertical crab house. Nah, ini jadi kita dapat istilah langsung dari narasumbernya. Jadi vertical crab house. Itu yang lebih tren lah. Maksudnya secara internasional bahasanya begini ya. Oh iya. Kalau kita ngomong apartemen kepiting, yang di luar nggak ngerti. Iya, betul. Gitu. Ya, ini vertical crab house, ide yang menarik. Kalau ada pertanyaan langsung kontak langsung ke Pak Tony. Nomor telepon kita sertakan di deskripsi. Komen-komen juga bisa untuk pertanyaan. Ya demikian bincang-bincang kita. Salam Tani Link TV. Bisnis agri tak pernah mati. Untuk informasi dan pemesanan Vertical Crab House bisa menghubungi di 0853 2290 0070. Anda juga bisa menghubungi kami untuk menanyakan lebih lanjut mengenai cara pemasangan, prosedur pemasangan, dan juga konsultasi untuk tempat pemasangan.